Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Aan dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai PSAK 56, laba per lembar saham IAS 33 earnings per share dengan anggota kelompok yaitu ada Mario Giovanni Purnama, Vanessa Gabriela, Rika Sundari, Dionisius Wida Putra, dan yang terakhir Rizky Alvan Sanjaya. Nah, agenda yang akan kami presentasikan yang pertama yaitu ada tujuan dan lingkup, laba per lembar saham, perbandingan PSAK, dan yang terakhir adalah contoh. Nah, laba per lembar saham itu banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. Dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham beredar. Nah, laba per lembar saham dikaitkan dengan harga per saham atau price earning ratio, memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibandingkan dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Dua variabel penentu laba per lembar saham yaitu yang pertama jumlah laba dalam satu periode dan yang kedua jumlah saham biasa yang beredar selama periode bersangkutan. Nah, selanjutnya ruang lingkup. Emiten atau perusahaan publik yang memiliki saham biasanya atau efek berpotensi saham biasa, kecuali perusahaan yang bukan emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya itu untuk menetapkan teknik perhitungan, penyajian, dan pengungkapan laba per lembar saham dan meningkatkan daya banding kinerja antar perusahaan dan antar periode. Nah, di sini juga ada laba per saham dasar. Laba per saham dasar itu dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasanya beredar dalam satu periode. Nah, rumusnya itu laba per lembar saham dasar sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, selanjutnya laba residual. Laba residual ini laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Dividen saham utama itu meliputi yang pertama jumlah dividen dari saham utama, itu bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Dan yang kedua, jumlah dividen utama kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Nah, jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode masa kini. Nah, selanjutnya ada jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar biasanya mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Dan yang kedua, faktor pembobot waktu itu jumlah dari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika 1. Saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima, atau when cash is receivable. Kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Yang ketiga, saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang, misalnya obligasi konversi, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga, atau the date interest ceases accruing. Yang keempat, saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga, atau the date interest ceases accruing. Yang kelima, saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang atau settlement perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Yang keenam,
Saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Dan yang terakhir, yang ketujuh, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. Apabila dalam satu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan. Contoh, yang pertama, kapitalisasi laba atau dividen saham dan kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Yang kedua, unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya. Yang ketiga, pemecahan saham atau stock split. Dan yang keempat, penggabungan saham atau consolidation of stocks atau reverse of stock split. PSAK 56 tentang laba per lembar saham. Tujuan dari PSAK 56 ini yang pertama menetapkan teknik perhitungan, penyajian, dan pengungkapan LPS. Yang kedua, meningkatkan daya banding kinerja antar perusahaan dan antar periode. Rumus dari LPS dasar adalah laba bersih residual dibagi oleh jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Dan rumus IPS adalah LPS dasar atau yang dihitung dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa ditambah atau dikurang penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif atau disebut LPS dilusian. Laba per saham dilusian. Penyesuaian laba setelah pajak. Dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Penyesuaian saham biasa beredar, ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitannya lebih akhir. Laba per saham dilusian, opsi. Diasumsikan semua opsi yang dilutif dan efek berpotensi saham biasa lainnya yang dilutif dilaksanakan. Penerimaan dana dari penerbitan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari penerbitan sejumlah saham dengan nilai wajar. Selisih antara 1. Jumlah saham yang diterbitkan berdasarkan opsi atau efek berpotensi saham biasa lainnya, dan 2. Jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan menurut nilai wajarnya, diperlakukan sebagai penerbitan saham biasa tanpa penerimaan sumber daya. Metode-metode treasury stock atau treasury share. Contoh soal metode treasury share. PT ABC memiliki 3.000 opsi beredar dengan harga exercise Rp1.000.000 dan harga wajar saham yang akan diterbitkan adalah Rp1.200.000. Berapakah asumsi penambahan jumlah saham biasa? Berikut adalah penyelesaian dari contoh soal tersebut. Penambahan jumlah saham biasa yang beredar sama dengan harga wajar dikurangi harga opsi dibagi harga wajar dikali jumlah lembar opsi. Rp1.200.000 dikurangi Rp1.000.000 dibagi oleh Rp1.200.000 dikali 3.000 lembar opsi, sama dengan 500 lembar saham biasa. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh saya, yaitu masuk ke efek berpotensi saham biasa anti dilutif. Yang pertama itu efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif apabila menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Yang kedua, untuk menentukan efek dilutif menggunakan laba bersih dari operasi normal dikurangi dividen saham utama atau operasi tidak dilanjutkan dikeluarkan. Yang ketiga, efek berpotensi saham biasa bersifat anti dilutif, yang artinya meningkatkan LPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Yang keempat, efek berpotensi saham biasa yang dilutif diabaikan. Selanjutnya yaitu efek berpotensi saham biasa anti dilutif.
Yang pertama itu dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau anti-dilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau keseluruhan. Urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan dilutif atau tidak. Yang ketiga, untuk memaksimalkan dari LPS dasar, setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang dilutif ke yang paling sedikit sifat dilutifnya. Penyajian dan mengungkapkan yaitu pertama perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Yang kedua, penyajian LPS dasar dan dilusian harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita rugi atau rugi bersaham. Pengungkapan, yaitu perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jumlah laba atau rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian dan rekonsiliasinya dengan laba atau rugi untuk periode yang bersangkutan, dan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian dan rekonsiliasi penyebut satu dengan yang lain. Selanjutnya, penyajian kembali, yaitu jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus atau kapitalisasi LBO saham, dividen saham atau kapitalisasi laba, atau pemecahan saham atau turun karena penggabungan saham atau reverse stock split. Maka perhitungan LPS dasar dan LPS dilusian untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif. Jika perubahan terjadi setelah tanggal neraca namun sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka angka per saham untuk seluruh periode laporan keuangan yang disajikan harus didasarkan pada jumlah baru saham yang beredar. Jika perhitungan angka per saham mencerminkan perubahan dalam jumlah saham, maka hal ini harus diungkapkan. Di samping itu, LPS dasar dan dilusian untuk seluruh periode laporan keuangan harus disesuaikan dengan yang pertama, dampak kesalahan mendasar yang misalnya terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi dan dampak pergabungan usaha yang merupakan penyatuan kepemilikan. Selanjutnya itu dalam PSAK 56/2010, entitas menghitung jumlah laba bersaham dasar dan dilusian atas laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas ini, dan jika disajikan laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas penduduk atau pembilang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau penyebut dalam suatu periode. Yang ketiga, untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas melakukan penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jumlah rata-rata pemegang saham yang beredar atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi biasa yang bersifat dilutif. Selanjutnya lagi diterapkan pada laporan keuangan individual entitas dan laporan keuangan konsolidasi suatu grup dengan entitas induk. Ketika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasi sekaligus laporan keuangan tersendiri dari PSAK 4/2009, pengungkapan yang disyaratkan hanya berdasarkan informasi konsolidasi. Entitas yang memilih untuk mengungkapkan LPS berdasarkan laporan keuangan yang tersendiri menyajikan informasi LPS hanya dalam laba rugi komprehensifnya. Entitas tidak pernah akan menyajikan laporan informasi laba per saham tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi pada laporan laba rugi tersendiri PSAK, maka entitas menyajikan laba per sahamnya hanya di laporan laba rugi tersendiri. Nah, selanjutnya ini merupakan perbandingan antara PSAK 56/2010 dan PSAK 56 tahun 1999. Ruang lingkup PSAK 56 2010, penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri. Jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi pada laporan laba rugi tersendiri,
yaitu pada PSAK 56/1999 tidak diatur LPS dasar dan dilusian. LPS dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat didistribusikan, dan jika disajikan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan ke pembagian saham biasa entitas induk. Dalam PSAK 56 tahun 1999, laba bersaham dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu perbedaan dari PSAK 56 yang terbaru dan PSAK 56 yang lama. Nah, di dalam sini ada perbedaan di dalam kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Nah, di dalam PSAK 56 yang paling terbaru, itu ada pengaturan di mana kontrak dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas pilihan entitas dan pilihan pemegang kontrak. Kalau PSAK yang lama di tahun 1999 itu tidak mengatur hal ini. Dan kedua itu adalah opsi jual yang diterbitkan atau return put option. Nah, di PSAK 56 yang terbaru itu mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas membeli kembali sahamnya. Nah, di PSAK 56 yang lama itu tidak diatur. Nah, di dalam PSAK 56 yang baru, untuk penghitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan yang pertama adalah laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, dan yang kedua adalah laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Nah, yang kedua ini ada juga merupakan jumlah pada huruf A dan B yang barusan saya jabarkan di atas, yang disesuaikan dengan jumlah di preferen setelah pajak, selisih yang berasal dari penyelesaian saham preferen, dan akibat lain yang sejenis dari saham preferen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Selanjutnya, ada efek yang berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Yang pertama itu ada opsi, waran, dan instrumen keuangan sejenis. Yang kedua adalah instrumen yang dapat dikonversikan, dan yang ketiga adalah saham yang dapat ditempatkan secara kontingen. Saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilusian jika kondisi terpenuhi. Dan yang kedua adalah jika kondisi tidak terpenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Nah, ada juga kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Ketika entitas telah menerbitkan suatu kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa atau kas berdasarkan pilihan entitas, nah maka entitas itu menganggap bahwa kontrak tersebut akan diselesaikan dalam bentuk saham biasa, dan efek berpotensi saham biasa yang dihasilkan tersebut dimasukkan ke laba per saham dilusian apabila pengaruhnya bersifat dilutif. Dan yang kedua adalah untuk kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa atau kas berdasarkan pilihan pemegang kontrak, penyelesaian dengan kas dan saham yang lebih bersifat dilutif digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Nah, selanjutnya itu ada opsi yang dibeli. Kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas itu tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat anti-dilutif. Dan juga ada juga opsi jual yang terbitkan atau put options yang di sini kontrak yang harus mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, seperti opsi jual yang terbitkan dan forward purchase contract, tercermin dalam perhitungan laba per saham dilusian jika berdampak dilutif. Nah, yang kedua itu adalah jika kontrak dalam kondisi in money selama periode tersebut, maka dampak dilutif potensial terhadap laba per saham dihitung sebagai berikut. Yang pertama adalah diasumsikan pada awal periode pelaporan sejumlah saham biasa akan ditempatkan untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kontrak. Dan yang kedua diasumsikan dana hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak. Dan yang terakhir ada tambahan saham biasa harus dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Nah, perbedaannya dengan FRS itu adalah PSAK 56 yang terbaru atau yang tahun 2010, laba per saham mengadopsi seluruh penetapan dalam IAS 33 earning per share per Januari 2009, kecuali yang pertama adalah ruang lingkup mengenai laporan keuangan tersendiri tidak diadopsi karena pengaturannya disesuaikan dengan PSAK 4. Nah, laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri.
tanggal aktif tidak diadopsi karena tidak relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh LPS dilusian. Laba. Laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp16.400.000 dikurangi dividen saham preference sebesar Rp6.400.000. Laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar Rp10.000.000. Rugi dari operasi yang tidak dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp4.000.000. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar Rp6.000.000. Saham biasa beredar sebesar Rp2.000.000. Harga pasar rata-rata saham biasa sepanjang tahun sebesar Rp75. Efek berpotensi saham biasa opsi Rp100.000 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp60. Saham preference yang dapat dikonversikan Rp800.000 saham dengan par sebesar Rp100 yang berhak atas dividen kumulatif sebesar Rp8 per saham. Tiap saham preference dapat dikonversikan menjadi 2 saham biasa. Obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%. Nilai nominal Rp100.000.000. Tiap obligasi senilai Rp1.000 dapat dikonversikan menjadi 20 saham biasa. Tidak ada amortisasi premium atau diskon yang mempengaruhi penetapan beban bunga tarif pajak sebesar 40%. Peningkatan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa atas pengonversian efek berpotensi saham biasa. Ada peningkatan laba, peningkatan jumlah biasa, laba per saham, incremental. Peningkatan laba sebesar nil. Peningkatan jumlah saham biasa sebesar 20.000 didapat dari 100.000 dikali 75 dikurang 60 dibagi 75. Hasilnya 20.000. Laba per incremental sebesar nil. Didapat dari nil dibagi 20.000 hasilnya nil. Saham preference yang dapat dikonversi. Peningkatan labanya sebesar Rp6.400.000. Didapat dari 800.000 dikali 100 dikali 0,08. Peningkatan jumlah saham biasanya itu 1.600.000. Didapat dari 2 dikali 800. Laba per saham incrementalnya itu 4. Didapat dari 6.400.000 dibagi 1.600.000. Obligasi konversi dengan bunga 5%. Peningkatan labanya itu 3 juta didapat dari 100 juta dikali 0,05 dikali dalam kurung 1 kurang 0,4. Hasilnya 3 juta. Peningkatan jumlah saham biasanya itu 2 juta didapat dari 100.000 dikali 20. Laba per saham incrementalnya itu 1,5 didapat dari 3 juta dibagi 2 juta. Perhitungan laba per saham dilusian. Ada laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Ada saham biasa, ada per saham. Sebagaimana dilaporkan, laba yang dapat diatribusikan sebesar 10 juta, saham biasanya 2 juta, per sahamnya Rp5. Opsinya ada saham biasa sebesar 20.000. Terus laba yang dapat diatribusikan sebesar 10 juta rupiah. Saham biasanya itu 2.020.000 rupiah didapat dari 2 juta ditambah 20 ribu rupiah. Per sahamnya itu 4,95. 4,95 itu didapat dari 10 juta dibagi 2 juta 20.000 rupiah. Hasilnya 4,95 deduktif. Terus ada obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%. Laba yang dapat diatribusikannya sebesar 3 juta, saham biasanya itu 2 juta,
Terus laba dari yang dapat diatribusikannya itu 13 juta. Didapat dari 10 juta ditambah 3 juta. Saham biasanya itu sebesar 4 juta 20 ribu. Didapat dari 2 juta 20 ribu ditambah 2 juta. Per sahamnya itu 3,23. 3,23 itu didapat dari 13 juta dibagi dengan 4 juta 20 ribu. Hasilnya 3,23 dilutif. Terus ada saham preference yang dapat dikonversikan. Laba yang dapat diatribusikannya itu sebesar 6.400.000. Saham biasanya itu 1.600.000. Terus laba yang dapat diatribusikan sebesar 19.400.000 itu didapat dari 13 juta ditambah 6.400.000. Saham biasanya itu 5.620.000 didapat dari 4.020.000 ditambah dengan 1.600.000. Per sahamnya itu 3,45. Didapat dari 19.400.000 dibagi 5.620. Anti dilutif. Laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa yang kita sinduk. LPS dasarnya itu Rp5, LPS dilusiannya itu Rp3. Rugi dari operasi tidak dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa yang kita sinduk sebesar Rp2. Rp2 itu didapat dari 4 juta dibagi 2 juta. Terus LPS dilusiannya itu 0,99. Didapat dari 4 juta dibagi 4 juta 20 ribu. Hasilnya 0,99 rupiah. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa yang kita sinduk sebesar LPS dasarnya itu Rp3. Didapat dari 6 juta dibagi 2 juta. Terus LPS dilusiannya itu 2,24 didapat dari 6 juta ditambah 3 juta dibagi 4 juta 20 ribu. Hasilnya 2,24 rupiah. Contoh 2. Penerbitan saham bonus. Laba bersih sebesar 1,8 miliar. Terus laba bersih sebesar 6 miliar. Saham biasa yang beredar sampai 30 September sebesar 2 juta saham. Penerbitan saham bonus per 1 Oktober. 2 saham bonus untuk setiap saham biasa yang beredar pada tanggal 30 September, yaitu 2 juta dikali 2 sama dengan 4 juta saham. Laba per saham, yaitu 6 miliar rupiah dibagi 2 juta ditambah 4 juta sama dengan Rp1.000. LPS yang telah disesuaikan yaitu 1,8 miliar dibagi 2 juta ditambah 4 juta sama dengan Rp300. Laba per saham dasar dan dilusian ada 480, 35, 439. Laba per saham. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan. Laba per saham. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2012 sebesar 19,421. Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar dasar dan dilusian dalam jutaan tahun 2012 sebesar 40,484. Laba per saham dasar dan dilusian dalam satuan rupiah pada tahun 2012 sebesar 480. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK 56. Terima kasih.